Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek web programming 2 yang berjudul ASPEIN, Aspirasi Pendidikan Indonesia. Di sini kami membuat website yang bertemakan pendidikan. Nah, di sini memiliki anggota 6 orang. Yang pertama Wildan Pami Mubarok, yang kedua ada Blasius Febrianus, yang ketiga ada Farel Arya Maulana, yang keempat ada M. Jihad Al-Farizi, yang kelima ada Febi Arianti Herdiana, dan yang terakhir adalah Perti Bunga Inal Syahara. Dan untuk pemateri pertama akan saya serahkan kepada Perti Bunga Inal Syahara. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Ini adalah tampilan login. Untuk login ke dalam web ASPEIN. Dan ini tampilan registrasi login. Untuk membuat sebuah akun yang akan digunakan untuk masuk ke dalam web ASPEIN. Dan ini tampilan reset password login. Untuk mereset password akun apabila di user lupa password akunnya. Lalu ini tampilan dashboard atau admin. Memantau jumlah user yang melakukan registrasi. Lalu mencari dan menghapus user akun. Dan menampung keluhan user. Dan menambahkan, merubah, dan menghapus berita. Lalu memantau dan menghapus postingan user yang telah dibuat. Ini adalah tampilan home login. User dapat membuat postingan. User dapat melihat postingan yang telah dibuat oleh user lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Blasius Febrianus. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Kemudian di sini ada tampilan news atau laman news. Di sini si user dapat melihat berita seputar pendidikan. Dan si user juga dapat melihat atau membaca detail berita yang ada. Kemudian ada laman kritik dan suggestion. Pada laman ini, si user dapat menyampaikan keluhan secara pribadi kepada admin melalui beberapa cara. Pertama ada WhatsApp-nya ASPEIN, kemudian ada email, kemudian ada website ASPEIN sendiri, bahkan bisa langsung datang ke lokasi maps yang sudah tertera. Kemudian ada laman menu manajemen pada admin. Pada halaman admin ada menu manajemen. Di sini si admin dapat menambahkan role baru seperti yang sudah ada pada contoh. Ada admin, ada user, dan ada menu. Kemudian pada laman sub manajemen atau sub menu manajemen pada admin, si admin dapat menambahkan sub menu baru dari menu yang sudah ada. Contohnya membuat sub menu news, kemudian diganti menjadi menu user. Kemudian untuk merubah atau menghapus sub menu yang sudah ada, contoh nama pada sub menu news menjadi berita, atau menghapus sub menu tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel Arya Maulana. Baik, saya akan melanjutkan. Kemudian ada tampilan komentar, di mana user dapat berkomentar untuk sebuah postingan yang sudah dibuat oleh diri sendiri atau user lain. Kemudian ada tampilan My Profile, di mana user dapat merubah informasi seperti nama atau foto profile. Kemudian ada tampilan Change Password. Tampilan ini agar user dapat merubah password akunnya. Dan ada tampilan About, untuk memberikan informasi mengenai visi dan misi mengapa web tersebut dibuat, dan untuk memberikan informasi mengenai tim yang membuat web tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febi Arianti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode program website ASPEIN yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang tampilan model dari website tersebut. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang form login. Di sini ada model, tapi kita tidak menggunakan model dan langsung ke file view. Di sini kita menggunakan kode igniter versi ketiga. Nah, di sini ada kelas untuk container. Di sini ada auto row. Nah, ini untuk
format tampilan kolom yang akan ditampilkan pada form login. Di sini kita menggunakan kolom dengan ukuran 7. Di sini ada nested row-nya untuk tampilan row-nya p-5, dan di sini kita akan menampilkan teks untuk sign in. Di sini ada memanggil session flash data message, ada form group untuk menginput type berupa email. Nah, untuk placeholder email address. Nah, jika emailnya salah, maka akan ada form error. Di sini ada class form group untuk menginput type password untuk placeholder password. Nah, jika password yang kita masukkan juga salah, maka akan ada tampilan form error. Jika password dan email yang kita ketikkan sudah benar, maka kita bisa menekan button yang bertuliskan login yang gunanya untuk mensubmit email dan password yang nantinya akan divalidasi oleh kode Igniter. Nah, selanjutnya ada kelas text center atau yang berukuran kecil untuk autentifikasi atau forgot password, yang nantinya ada tulisan forgot password dan di bawahnya ada untuk create account jika kita belum memiliki account. Nanti akan dialihkan langsung ke form registration. Di bagian controller ada class autentifikasi. Nah, di sini ada public function __ construct dengan format sebagai berikut untuk memanggil load library untuk form validation. Di sini ada public function index untuk memanggil session user data email dari user. Di sini akan ada form validation untuk men-setting rules untuk email dan password. Nanti akan menampilkan templates, login, dan auto footer-nya. Di sini ada private function untuk login, untuk memanggil input email dan password dari user. Jika emailnya belum terregistrasi, maka akan ada notifikasi email not registered. Yang kedua ada form registrasi. Di sini ada model, namun kita tidak menggunakan model. Dan lanjut ke file view untuk class container. Ini adalah format yang digunakan untuk menampilkan kolom-kolom registrasi. Di sini kami menggunakan format yang sama dengan di sini ada mix auto untuk langsung merapikan kolom-kolom tersebut. Di sini untuk teksnya kita ubah menjadi sign up karena di form registrasi. Di sini ada form group. Nanti kita menginput type berupa teks untuk memasukkan full name. Dan ada form group untuk email address dan juga password untuk placeholder password. Di sini akan ada menggunakan password 1 dan nanti akan ada kolom repeat password. Jika sudah benar untuk data-datanya, maka kita bisa menekan button register account untuk mensubmit data-data yang telah diisikan tersebut. Di sini juga ada apabila forgot password, kita bisa mengganti password tersebut dan langsung teralih ke halaman forgot password. Dan jika kalian telah memiliki akun, kalian bisa menekan tulisan already have an account, nanti akan langsung dialihkan kembali ke form login. Nah, di controller ini ada public function registration untuk memanggil data-data dari session user. Ada form validation lagi untuk set rules, untuk nama dan email. Nah, jika email telah terregistrasi sebelumnya, maka akan ada tulisan this email has already registered. Maka kalian harus mengganti email baru. Di sini juga ada form validation untuk password. Dan apabila password yang kalian masukkan tidak sama, maka akan ada tulisan password don't match. Dan jika passwordnya belum
sesuai, maka akan ada tulisan password too short. Dan di sini ada form validation untuk run. Nanti akan menampilkan registration page-nya itu sendiri untuk templates dan autentifikasi atau registration. Nah, nanti akan memanggil data seperti untuk input, email. Data-datanya seperti nama, email. Nanti akan terpasang sendiri image-nya untuk default.jpg. Nanti bisa diganti sendiri ketika sudah masuk akun. Di sini ada password, role ID, is active dengan 0 dan date create sesuai waktu yang kalian daftarkan saat registrasi. Di sini ada token user token, ada berupa email, token, date create. Nanti token ini akan terkirim ke email kalian dan kalian harus aktifasi email tersebut untuk masuk ke halaman login page kembali. Apabila telah diverifikasi, maka kalian akan bisa melanjutkan login kembali. Nah, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan Fahmi Mubarok. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kode program dari tampilan dashboard admin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada model. Di dalam file model tersebut terdapat banyak fungsi. Contohnya ada get all akun. Get all akun di sini berfungsi untuk mengambil semua data user dari table user. Kemudian ada get all akun by role yang mengambil data user dari table user berdasarkan role ID 2, atau fungsi count account yang digunakan untuk menghitung jumlah data dari table user. Kemudian ada search untuk mencari data yang terdapat di dalam tabelnya. Lalu ada fungsi delete news untuk menghapus data dari table news. Ada delete user sama menghapus juga. Ada get all post untuk mengambil semua data post dari table post. Count post sama menghitung jumlah post yang terdapat di dalam table. Kemudian ada delete post juga sama untuk menghapus post dalam. Kemudian ada get all news untuk mengambil semua data dari news. Kemudian ada fungsi untuk mengedit news. Di sini data diambil titelnya diambil dari posan form. Kemudian ada kode program dari view tampilan dashboard admin tadi. Di sini di dalam file view terdapat banyak kode program. Di sini ada card. Card di sini digunakan untuk menghitung akun yang terdaftar dalam aplikasi website Aspein. Kemudian card yang kedua untuk jumlah postingan user yang telah dibuat oleh user. Yang ketiga ada jumlah berita seputar pendidikan yang ada di dalam web. Dan yang terakhir ada message atau keluhan yang diajukan secara pribadi oleh si user. Lalu di sini ada table. Yang pertama ada table user, di mana di isi tabelnya ada name, email, tanggal join, dan aksi. Ya. Nama, email, dan tanggal join diambil dari database table user, dan aksinya diarahkan ke controller admin/delete user. Kemudian yang kedua ada table message, ada name, email, nick, status, message, attach, date. Kemudian yang ketiga ada table berita atau news, ada image news, ada judul berita, ada tanggal dibuat beritanya, dan ada aksi untuk menghapus berita tersebut atau mengedit berita tersebut.
Kemudian yang terakhir ada table post, di mana ada nama si pembuat postingnya dan isi postingannya, dan tanggal dibuatnya postingan, dan juga ada actionnya. Actionnya di sini sendiri mengarah ke controller admin, fungsinya delete post. Kemudian di bawah ada modal untuk menambah berita. Di sini ada sebuah form yang isinya ada sebuah form title, ada form contents, dan ada untuk upload gambarnya juga. Di sini ada button submit untuk menambahkan berita tersebut. Kemudian ada modal untuk edit berita juga. Di sini kemudian ke controller dari tampilan dashboard adminnya. Di sini ada banyak fungsi. Yang pertama di sini ada public function construct, parent construct. Is logged in ini digunakan jika tidak ada login. Kemudian masuk ke dalam file controller. Di dalam file controller ini terdapat banyak fungsi juga. Yang pertama ada fungsi construct untuk mengeload model, file model. Di sini namanya admin model, admin. Admin ini sebagai alias. Kemudian ada public function index untuk halaman awalnya si admin atau dashboard. Kemudian ada fungsi delete post untuk menghapus postingan berdasarkan ID yang dikirimkan dari URL. Kemudian ada delete user by ID, berarti menghapus user dari table user berdasarkan ID yang dikirimkan. Kemudian ada insert news. Insert news ini digunakan untuk menambahkan berita baru. Dan untuk upload file fotonya di sini ada beberapa config. Ada upload path yang berarti simpan upload foldernya kemana, tipe yang dibolehkan seperti GIF, JPG, PNG atau JPG. Terus ukurannya maksimal ukuran 2048 atau 2 MB. File name-nya di sini nama file yang ketika disimpannya berarti bernama news.time. Time itu fungsi untuk menginput waktu saat itu. Kemudian ada fungsi delete news juga untuk menghapus berita berdasarkan ID. Ada edit berita berdasarkan ID yang dikirimkan. Di sini ada form validation. Di sini ada kemudian masuk ke halaman news. Nah, di halaman news ini ada model dengan nama public function get news, yang artinya mengambil semua data berita dari table database news. Kemudian ada get news by ID yang berarti mengambil data berdasarkan ID yang dikirimkan dari URL. Kemudian ada view-nya. Di sini ada sedikit CSS di atas card-nya, ketika di hover memberikan warna yang berbeda. Kemudian ada card. Di sini ada perulangan for each untuk berita. Di dalam body di sini terdapat judul dari beritanya. Kemudian ada link
beritanya. Kemudian di sini ada listnya. Di dalam list ini juga dilakukan perulangan untuk mengambil judul berita dari table database si berita. Kemudian masuk ke dalam controller. Di sini ada fungsi public function. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan tentang codingan atau kode ignitornya si Critic and Suggestion. Di sini penggunaan filenya di model juga ya. Namun kita tidak menggunakan model, langsung ke view. Nah, untuk view di sini ini kodenya, kode ignitornya. Dan di sini masukkan email kalian ya. Masukkan email kalian masih seperti ini. Nah, di sini masukkan untuk input nama. Untuk input nama, lalu email Anda. Masukkan email Anda. Dan ini kodenya from group ya. Tinggal buat terus. Untuk pembuatan di message di laporan itu kan harus ada nick ya sebagai datanya, harus ada status di sini kayak jabatan. Jadi dia itu pelapor itu sebagai apa dalam tampilannya itu. Terus ada message, atau message ini bisa dibilang pesan, kalau tidak laporannya mau dalam bentuk file, Word, atau berkas apapun itu. Nah, selanjutnya langsung ke controller. Controller di sini ini codingannya seperti ini. Terus form validasinya. Nah, di sini kan tadi nick di atas ya. Nah, ini untuk validasinya, nick di sini masukkan kembali, dan ini kodenya seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Dan untuk pengeditan sendiri kan ini langsung direcord ya, jadi mohon maaf atas lag dari videonya. Tapi insya Allah secara penjelasan dari pembicara itu jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.